Naga raksasa 60 depa bikin negeri kacau balau. And so it was that the warrior Bungo Satangkai, wielding the golden blade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal Minang Mustika Jaya, tempat kita menelusuri jejak sejarah, tambo, dan kekayaan budaya tanah pusaka Minangkabau. Hari ini kita akan membawakan satu kisah besar dari Tambo Minangkabau. Sebuah kisah tentang keberanian, kekuatan, dan permulaan berdirinya negeri-negeri besar di tanah kita. Kisah ini bercerita tentang makhluk dahsyat bernama Sikatimuno, tentang kehebatan Sangsa Purba, dan bagaimana lahirnya nama-nama tempat yang kita kenang hingga hari ini, Sungai Tarap dan Bungo Satangkai. Mari kita simak bersama. Pada zaman dahulu kala, di sekitar wilayah Pariangan hingga Padang Panjang, datanglah satu makhluk yang sangat menakutkan. Bentuknya seperti naga, sangat besar dan panjangnya mencapai 60 depa. Kulitnya keras seperti besi, sulit sekali ditembus senjata biasa. Makhluk inilah yang dikenal dengan nama Sikatimuno. Kedatangannya bukan membawa berkah, melainkan bencana yang sangat besar, tak terperikan lagi dampaknya bagi penduduk sekitar. Sikatimuno berbuat kejahatan di mana-mana. Kerjanya merampok, merusak kampung-kampung dan dusun-dusun yang damai. Tak ada yang selamat dari amarahnya. Sawah dan ladang penduduk, tempat menanam padi yang menjadi sumber kehidupan, semuanya dihancurkan habis tak bersisa. Lebih menyedihkan lagi, banyak nyawa yang melayang karenanya. Laki-laki, perempuan, bahkan gadis-gadis muda pun menjadi korban keganasan makhluk ini. Penduduk hidup dalam ketakutan, negeri menjadi kacau balau, damai pun hilang sepenuhnya. Melihat keadaan yang semakin parah, keempat penghulu dari Pariangan dan Padang Panjang pun berembuk. Mereka sepakat untuk mengutus wakil menghadap Sangsa Purba di Batu Gedang, melaporkan segala kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Sikatimuno. Mereka memohon pertolongan raja besar itu agar negeri mereka bisa selamat dan damai kembali. Sangsa Purba, raja yang disegani dan dihormati, adalah pemimpin yang selalu menjaga kehormatan dan prestisenya sebagai semenda pelindung seluruh anak negeri. Mendengar laporan itu, ia tidak berpikir panjang. Demi keselamatan rakyat dan kebesaran tanah pusaka, Sangsa Purba pun berangkat menuju tempat kediaman Sikatimuno untuk menghentikan kejahatannya. Terjadilah pertarungan yang sangat hebat yang berlangsung berhari-hari lamanya. Kekuatan Sikatimuno luar biasa besar. Kulitnya yang keras membuat senjata biasa sulit melukainya. Bahkan pedang milik Sangsa Purba pun dalam pertarungan itu menjadi sumbing-sumbing sebanyak 190 kali. Namun Sangsa Purba tidak menyerah. Ia tahu ia harus mengalahkan makhluk itu demi seluruh penduduk. Di momen terakhir pertarungan itu, Sangsa Purba mengeluarkan senjata andalan, sebilah keris sakti. Dengan ketangkasan dan kekuatan yang tiada tara, ia menancapkan keris itu tepat ke tubuh Sikatimuno. Akhirnya naga raksasa itu mati. Keris yang digunakan untuk mengalahkan makhluk dahsyat itu kemudian diberi nama keris Sikatimuno. Konon, keris ini memiliki kekuatan bertuah yang luar biasa. Tak di ujung pangkal mengena, jejak ditikam mati juga. Artinya, meski tidak terkena bagian tajamnya sekalipun, cukup dengan bekas tikamannya saja, musuh sudah pasti tewas seketika. Sejak kematian Sikatimuno itu, amanlah kembali negeri Pariangan dan Padang Panjang. Penduduk kembali bernapas lega, dan semakin lama negeri itu semakin ramai penduduknya, makin makmur dan berkembang pesat. Setelah negeri aman dan makmur, hati Sangsa Purba belum puas. Ia berpikir, tanah pusaka ini luas dan masih banyak tempat baik yang bisa dijadikan kediaman baru, agar anak cucu makin berkembang dan beranak pinak. Maka Sangsa Purba pun memerintahkan untuk mulai mencari tanah-tanah baru. Pada suatu hari,
raja sendiri berangkat melihat-lihat daerah sekitar, ditemani oleh para pengiring dan pembesar kerajaan. Ia berjalan jauh hingga sampai ke satu tempat yang sangat indah. Di sana ada mata air yang sangat jernih yang memancar keluar dari bawah sebatang pohon tarap yang rindang. Melihat kejernihan air dan kesuburan tanah di sekelilingnya, Sang Sapurba berkata dalam hati, "Tanah ini pasti sangat subur, sangat baik dijadikan tempat tinggal dan negeri baru." Segera diperintahkannya rakyat dan pengiring untuk membuka hutan, mengolah tanah itu menjadi pemukiman, sawah, dan ladang. Sejak saat itu, tempat itu dikenal dan dinamakan Sungai Tarap. Hingga beratus-ratus tahun kemudian, Sungai Tarap menjadi tempat yang sangat termasyhur di Minangkabau. Di sanalah kedudukan Pamuncak Koto Piliang, Datuk Bandaharo, salah satu jabatan adat yang paling tinggi dan dihormati dalam struktur pemerintahan adat Minangkabau. Sungai Tarap menjadi bukti kebijaksanaan Sang Sapurba dalam memilih tanah yang baik dan berkah. Selain Sungai Tarap, dalam perjalanannya itu, Sang Sapurba juga menemukan keindahan lain. Di satu daerah, ia melihat tumbuh setangkai kembang teratai yang sangat indah. Kembang teratai ini saat itu menjadi pujaan dan lambang kesucian bagi masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu. Terpesona oleh keindahan dan makna tempat itu, Sang Sapurba pun memerintahkan mendirikan sebuah istana yang megah dan indah di sana. Setelah istana itu selesai dibangun, raja pun memindahkan pusat pemerintahannya. Ia berangkat dari Pariangan Padang Panjang, pindah bertahta ke tempat baru itu. Tempat inilah yang kemudian dinamakan Negeri Bungo Satangkai. Negeri ini sangat istimewa karena tercatat dalam sejarah sebagai negeri kedua yang didirikan dan dijadikan pusat pemerintahan sesudah negeri induk Pariangan Padang Panjang. Begitulah kisah perjalanan Sang Sapurba dari mengalahkan bencana Sikatimuno hingga meletakkan dasar berdirinya negeri-negeri besar seperti Sungai Tarap dan Bungo Satangkai. Semua ini tertulis rapi dalam Tambo Minangkabau sebagai bukti bahwa tanah kita ini bukan sekedar tanah biasa, melainkan tanah pusaka yang penuh sejarah, penuh perjuangan, dan penuh berkah. Setiap nama tempat yang ada menyimpan cerita. Setiap cerita tentang menjaga keselamatan negeri, tentang kebijaksanaan memimpin, dan tentang semangat membuka tanah baru demi kemajuan anak cucu. Semoga kisah ini menambah rasa cinta kita pada budaya dan sejarah Minangkabau. Jangan lupa dukung terus kanal Minang Mustika Jaya dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus bersemangat mengangkat kisah-kisah berharga ini. Sampai jumpa di kisah Tambo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.